Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang Liga Eropa. Jadi setelah 2 minggu istirahat, akhirnya Liga di top Eropa berjalan lagi. Kali ini saya akan bahas 3 liga, yaitu Liga Inggris pastinya, kemudian ada Liga Italia dan juga Liga Spanyol. Dimulai dari mana dulu? Kita mulai dari Liga Inggris dulu. Kenapa? Karena Liga Inggris kebanyakan mulainya hari Sabtu. Tapi yang saya nonton cuma satu kali ini Liga Inggrisnya, yaitu Arsenal lawan Chelsea, yang big, tanda kutip big match lah. Tapi yang nggak big match, satunya peringkat 10, 9, peringkat 9 kalau nggak salah. Nggak, peringkat 10 sih. Satunya peringkat 10. Tapi anyway, kita bahas pertandingannya. Line up-nya dulu. Line up-nya Arsenal menggunakan formasi ya, ini formasi biasa yang diturunkan sih, bedanya cuma ada Declan Rice sama David Raya yang musim lalu nggak ada. Kemudian ini yang lain ini rata-rata si Zinchenko, Gabriel, Saliba, White, Jorginho, Odegaard, Martinelli, Jesus, Saka itu dari musim lalu sudah starter. Chelsea ya banyak pemain mudanya kecuali Thiago Silva yang 40 years young. Robert Sanchez, Gusto Gelato, Thiago Silva, Colwill, Cucurella, Caicedo, Fernandes, Sterling, Gallagher, Mudryk sama Palmer. Ya paling yang nggak muda cuma Silva sama Sterling yang sudah dianggap senior lah. Silva, Sterling sama Cucurella masih bisa muda lah. Sebelum 25 kan. Saya masih 25 kalau nggak salah. Oh ya, 25 tahun. Oke, kita ke pertandingannya. Cukup ketat sih ini pertandingan, tapi agak membosankan di babak pertama terutama. Tapi kemudian Chelsea dapat penalti ya, dan Cole Palmer, pandan pemain City, berhasil mengeksekusi penalti tersebut 1-0. Dan ya Arsenal nggak mampu cetak gol sih babak pertama. Agak membosankan babak pertama, soalnya ya nggak banyak peluang juga. Babak kedua baru ya Mudryk cetak gol 3 menit setelah babak kedua, jadi menit 48. Itu golnya pun dia nggak nyangka kalau itu bakal gol, karena aslinya dia mau crossing kan dari sisi kiri di luar kotak penalti, dia mau crossing tapi malah ke gawang, jadi Mudryknya pun kaget, gol ya sudah, hebat, seneng dia. Tapi ya menurut David Raya agak out of position juga sih, jadi ya itu bolanya bisa ke gawang, David Raya nggak nyangka, dia langsung shooting gitu. Dan ya gol jatuh dari langit lah istilahnya ini. Jadi maksudnya betul-betul keberuntungan banget bagi Mudryk. 2-0. Katanya Chelsea bakal menang kan, ternyata Arsenal juga berterima kasih pada yang namanya Robert Sanchez. Sebelum ini Robert Sanchez beberapa kali membuat fans Chelsea deg-degan dengan beberapa kesel errornya yang hampir buat gol. Tapi kali ini menit ke-77 malah berbuat gol bagi Arsenal. Jadi David Raya, Robert Sanchez dapat bola dari Chelsea, umpan malah ke Declan Rice. Dia yang out of position, Declan Rice tinggal nendang dan golnya indah sih. Golnya tendang ke kiri, tendangannya buanter, dan ya kipernya nggak bisa berbuat apa-apa, dan gol indah 2-1. Dalam berselang Trossard cetak gol yang cukup bagus menurut saya. Jadi dari crossing dari kanan, dia ini tendangan first time dari Trossard, dan tendangannya itu ke ngolongin kiper Robert Sanchez kalau nggak salah. Jadi Trossard tendang ke kanan dan gol pakai kaki kanannya, itu gol yang cukup bagus sih. 2-2. Bahkan 1 menit kemudian tuh Nketiah hampir loh, super subnya Arsenal hampir cetak gol 3 comeback, tapi ya sebenarnya gagal. Yang lucu ya, dia ngelawan Thiago Silva yang sudah 40 tahun atau sprint dan dia kalah istilahnya. 2-2 ya ini istilahnya lebih merugikan Chelsea lah. Chelsea lebih butuh poin tuh, walaupun Arsenal juga butuh poin, tapi Chelsea butuh poin untuk mendongkrak posisinya, tapi cuma dapat seri di kandang sendiri, padahal sudah dibantu juga sama gol keberuntungan dia. Jadinya mereka cuma di posisi 10 sekarang, kasihan.
masih di posisi 20, sedangkan Arsenal turun ke posisi kedua karena Man City menang lawan Brighton 2-1. Kayak statistiknya ya sebenarnya nggak banyak shot on target juga sudah kedua tim. Bukan ini, salah. Ini Arsenal lawan City. Kita lihat statistiknya bentar. 11 banding 13, Chelsea Arsenal lebih banyak, tapi shot on targetnya efektifan Chelsea. Jadi David Raya juga melakukan beberapa penyelamatan penting lah, sekitar 3 atau apa. Possession lebih banyak Arsenal, ya karena Arsenal main lebih main possession kan, lebih main indah. Chelsea lebih pragmatis. Gitu. Oke ya, kita sudah seri Liga Inggris sudah, sekarang move on ke La Liga dulu aja ya. Jadi La Liga ini aku cuma bahas satu pertandingan, yaitu Barcelona lawan Athletic Bilbao. Ini barengan sama itu ya, AC Milan Juventus. Jadi sempat aku cuma ya paling aku lihat live ya 30 menitan lah dari 90 menit pertandingan. Jadi sisanya aku lihat highlight. Jadi kita lihat line up dulu. Barcelona dua Joao main, Cancelo sama Felix yang baru. Christensen siapa ini? Inigo Martinez. Oh, Inigo Martinez sekarang main di itu ya, apa namanya, Barcelona. Dulunya main di Athletic Bilbao sama Sociedad. Baru tahu ternyata ada back senior juga sekarang. Balde ya ini musim lalu. Gavi, Oriol Romeu. Ini dari Liga Inggris kan, Liga Inggris dari enggak, dari musim lalu main di Girona ya. Saya mantan pemain Southampton dan Chelsea sih. Kemudian ada Ilkay Gundogan itu mantan kaptennya City musim lalu. Ferran Torres, Joao Felix sama Fermin ini siapa mana nggak tahu lagi. Main muda baru ini. Kebetulan baru tahu lah namanya Fermin. Athletic Bilbao main Unai Simon ya, kipernya timnas Spanyol. Berchiche sopo mana ini? Paredes, bukan Leandro Paredes, Aitor Paredes, Vivian De Marcos, oke. Ruiz banyak nggak tahu sih. Yang tahu cuma Inaki William paling. Inaki sama Nico William inilah mantan pemain Liverpool nggak sih? Ya bukan. Beda William. Ini apa? Murni Bilbao. Jadi istilahnya lokal, pemain akademi. Ini juga. Saya lihat, seingat saya apa itu, Athletic Bilbao lebih mementingkan pemain akademi dari Basque apa gitu. Tradisi klubnya gitu. Oke, kita ke pertandingannya. Barcelona jujur agak kesulitan ya. Kan harusnya Barcelona secara kualitas pemain unggul, tapi agak kesulitan. Mereka berapa kali diancam gawangnya sama Athletic Bilbao, tapi syukurnya Ter Stegen berhasil menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Bahkan tapi ini Barcelona juga ada beberapa peluang, cuma ya kipernya Athletic Unai Simon juga bisa melakukan beberapa penyelamatan juga. By the way, Athletic Bilbao sekarang dilatih sama itu ya, Ernesto Valverde. Itu mantan pemain Barcelona, pelatih Barcelona juga. Sekarang balik lagi ke Atletico, aku baru tahu juga. Sejak kapan ya? Oh, 2022. Jadi dulu dia bahkan dia pernah ngelatih Athletic Bilbao itu 4 periode, si Ernesto Valverde ini. Berarti emang dia sudah lama nanti Athletic Bilbao gitu. Kemudian babak pertama nggak ada gol. Babak kedua itu awal-awal pertandingan ya juga dua tim ini saling ngancam sih istilahnya. Bahkan Ter Stegen juga harus melakukan 2 penyelamatan krusial untuk menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. 2-3. Jadi apa itu agak ketat juga ini pertandingan, tapi di penentunya di menit 80. Jadi pemain super sub
Guiu, striker 17 tahun bocah, aku juga nggak tahu ini siapa ini Marc Guiu ini. Berhasil cetak gol di menit 80 lewat sebuah counter. Itu sempat dicek dulu itu offside atau enggak, tapi ternyata enggak offside. Jadi ini gol 1-0 dan ya layak menang, cuma ini ugly win istilahnya. Barcelona harusnya mendominasi pertandingan, tapi ya kesusahan. Kenapa juga? Karena Barcelona kebanyakan crossing. Jadi aku nggak tahu ya nih sistem permainan Barcelona sudah berubah. Yang aku ingat kan dulu kan tiki taka apa gitu, sekarang lebih pragmatis, lebih menggunakan counter attack apa. Padahal kan Barcelona tim besar ya, agak sedih juga sih. Shotsnya 12-10, terus ya semua Barcelona sih, 7 shot on target banding 3, tapi atlet lebih bawah jelas mengancam. Jadi kalau Ter Stegen dan menyelamatkan mungkin kalah itu. Jadi bintangnya sebenarnya kalau menurut saya 2 kiper, Unai Simon sama Marc-Andre Ter Stegen itu melakukan beberapa penyelamatan penting. Ya walaupun man of the match-nya ya Marc Guiu karena murni dia cetak gol. Gitu aja. Dengan ini Barcelona di peringkat ketiga. Masih kalah sama Real Madrid sama Girona, bahkan di bawahnya Girona. Luar biasa. Oke, kita ke Serie A. Serie A ada 2 pertandingan karena ya aku pas waktu-waktu bagus itu ya aku sempat nonton Serie A juga, kayak ini Atalanta lawan Genoa. Itu yang pertama aku nonton. Ini nggak terlalu malam, pertandingannya jam 11-an kalau nggak salah ingat. Jadi Atalanta, aku mau penasaran sama Atalanta karena dilatih oleh mantan pelatih Inter Milan kan, Gianpiero Gasperini. Jadi istilahnya apa itu, pemainannya kata cukup bagus. Karena Seci Tolo ya aku tahu, Tolo sudah lama jadi kapten. Scalvini backnya Italia, timnas Italia. Sapa Costa oke, Derun, Ederson udah tahu. Oke, Ketelare ini mantan pemain AC Milan. Skamaka mantan pemain West Ham. Lukman ini nggak tahu Lukman dari mana ini. Oh, ternyata pernah main di Leicester City, baru tahu saya lihat di Wikipedia. Oke, Genoa Leali Vasquez Bani, nggak tahu. Oh, Malinovsky Ukraina ini, sama Gudmundsson itu pasti dari Islandia. Namanya unik. Ya itu aja sih yang aku tahu. Tapi pelatihnya ini mantan striker bagus ini. Siapa itu? Gilardino. Pelatihnya Genoa, Alberto Gilardino. Itu dulu pas aku kecil itu satu yang terhebat. Mantan strikernya AC Milan lagi. Tapi dia sering pindah-pindah klub ya. Karena dia jadi pelatih. Di cadangan ada Atlanta dari Zolciak Kolasinac, itu mantan pemainnya Arsenal. Bagi yang belum tahu. Oke, Juan Musa sekarang cadangan ya, dulu kan utama. Kipernya Argentina. Oke, kita langsung pertandingannya aja. Jujur aja ini one sided sih. Jadi Atlanta jelas lebih unggul secara permainan dan secara peluang. Dan ya, tapi mereka baru bisa cetak gol di babak kedua karena ya kipernya Genoa pemain cukup bagus juga. Dan berapa kali membuang peluang si Atlanta ini. Jadi pertama dari Ademola Lookman di menit 68 itu sempat dicek VAR karena dianggap Lookman ini handsball, tapi ternyata enggak. Dia enggak menggunakan tangannya dan golnya itu disahkan. Jadi dia dalam posisi jatuh, bolanya masih di dia tendang dan gol. Dia masih dia keep lah istilahnya. Kemudian gol kedua Ederson di menit 90+5 itu memastikan kemenangan. Jadi betul-betul harus memastikan kemenangan di menit 90+5. Itu pun dicek VAR, kalau nggak salah karena offside jadi gol. Jadi uniknya 2 gol Atlanta ini itu harus dicek VAR semua untuk disahkan. Dan ada indikasi offside apa gitu. Ya lihat statistik ya, semua Atlanta 13 shots, 8 on target, 57% possessions. Kecuali shotsnya banyak Genoa, tapi efektivitas lebih bagus Atlanta. Jadi emang layak menang. Sisanya Atlanta yang menguasai. Jadi ini bukan kemenangan menunjukkan juga karena ini Atlanta berada di posisi 6. Ya sebenarnya meningkatkan kualitas pemain si Genoa 15. Kita ke yang terakhir, Milan lawan Juventus.
Nah ini big match ini yang aku tunggu juga. Milan menurunkan kiper 80 tahun, Antonio Mirante, 40 maaf. 40 tahun. Kemudian masih main aja nih, tapi terus pensiun ini Mirante ini. Ini kan kiper masa kecilku ini juga. Dulu lagi kipernya Parma. Iya. Kiper Parma, kiper Roma sampai ya Juventus. Masih main aja dia orang. Calabria, Thiago Tomori, Florenzi. Musa siapa? Mana ini Adli siapa? Gak tahu aku. Yunus Musa. Ada Yunus Musa. Yacin Adli. Agak susah ya namanya. Oh ternyata dia sudah lama ya Yacin Adli jadi pemain AC Milan. Baru tahu saya selama ini nggak tahu. Yunus Musa pemain baru dari Valencia. Pulisic pemain dari Chelsea. Reitsner dari AZ Alkmaar. Kemudian Leo Giroud. Juventus pemain kalau AC Milan 4-2-3-1, Juventus 3-5-2, Rugani, Bremer, Gatti, Kostic, Rabiot, Locatelli, McKennie, Weah, kanannya George Weah, Timothy Weah, Moskin sama Milik. Yang kok gak kaget ya Rabiot jadi kapten. Kan yang kagak Rabiot bisa jadi kapten. Karena si Danilo cedera. Enggak ada. Terusan Vlahovic cadangan. Aku nggak tahu kenapa dia cadangan, mungkin kurang fit ya. Ini adalah pemain penting. Di babak pertama ya jujur aja gak membosankan ya. Dua tim ini banyak dribbling apa gitu. Temponya lambat dan jarak antar pemain jauh. Tapi ya AC Milan lebih dominan dibanding Juventus. Juventus keteteran. Babak pertama Malik Thiaw dapat kartu merah baiknya AC Milan karena dia kayak orang terakhir dia jatuhkan pemain Juventus. Siapa lagi aku lupa itu. Milik atau siapa lupa. Dapat kartu merah, keluar main dengan 10 pemain sejak menit 40. Juventus unggul 19 pemain, tapi masalah Juventus kurang mampu untuk memaksimalkan itu ya di babak pertama. Babak kedua juga mereka gak keteteran, bahkan lawan 10 pemain AC Milan Juventus keteteran. Tapi syukurnya mereka dapat gol ya jatuh dari langit juga lewat Locatelli. Tapi itu tembakannya tuh membentur pemain AC Milan, aku lupa siapa itu gol. Masa Tomori atau siapa itu aku lupa. Jadi dia membentur pemain AC Milan dan bahkan komentatornya bilang kalau Juventus ini 11 pemain belum bisa mengetes kipernya AC Milan sebelum gol itu terjadi. Dan ternyata ya kipernya AC Milan ini Mirante main bagus di usia 40 tahun. Dia masih bisa main bagus loh. Dia melakukan beberapa kali penyelamatan penting, bahkan pernah double save juga. Jadi luar biasa juga tuh orang 40 tahun. Makanya sampai dibilang sama komentator 40 years young. Ya itu sarkasem, bercandanya sih, lucu juga. 1-0 ya memang layak menang sih karena AC Milan bermain dengan 10 pemain. Cuma AC Milan beri perlawanan yang bagus. Main dengan 10 pemain mereka mampu membuat Juventus keteteran. Kita lihat statistiknya 7 shot banding 14, 1 shot banding 4. Juventus lebih unggul, tapi AC Milan jauh lebih menguasai. Dia posisinya 52%, padahal mereka cuma main 10 pemain. Sisanya unggul, passingnya juga unggul AC Milan, tapi passing aku rasa lebih unggul Juventus. Jadi ya Juventus lebih layak menang karena lebih unggul pemain. Dengan ini Juventus berada di posisi ketiga, Milan posisi kedua masih belum berubah. Itu aja sih, sudah semua 4 pertandingan dari saya. Terima kasih sudah menonton.